Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Fadila Istiqamah, kelas PTIKD Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini kita akan membahas topik 10, yaitu kriptografi, di mana terdapat pokok pembahasan. Pertama, kriptografi. Kriptografi pun dibagi atas dua, yaitu dasar kriptografi dan mode operasi dalam blok siper. Pertama, kriptografi. Begitu banyak pengguna seperti Departemen Pertahanan, suatu perusahaan, atau bahkan individu-individu tidak ingin informasi yang disampaikannya diketahui oleh orang lain atau kompetitor atau negara lain. Oleh karena itu, dikembangkanlah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data atau dikenal dengan istilah kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni enskripsi dan deskripsi. Kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan dua jenis, yakni algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama, dan algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama algoritma block cipher dan yang kedua algoritma stream cipher. Bagian A, dasar kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yaitu confidentiality, data integrity, authentication, dan non-repudiation. Berbeda dengan kriptografi klasik yang menitik beratkan kekuatan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan, sedangkan kriptografi modern lebih menitik beratkan pada kerahasiaan kunci yang digunakan pada algoritma tersebut. Istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi: plain text, ciphertext, enkripsi, dekripsi, dan kunci. Bagian B, algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Sedangkan algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. C. Block cipher dan stream cipher. Block cipher dan stream cipher. Block cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Sistem cipher, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit unggul atau terkadang dalam suatu byte. Bagian B, mode operasi dalam blok cipher. Electronic Codebook atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plaintext dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plaintext yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB: pertama, sederhana dan efisien. 2. Memungkinkan implementasi paralel. 3. Tidak menyembunyikan pola plaintext. 4. Dimungkinkan terjadi adanya active attack. Cipher block signing atau CBC. Blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plaintext-nya, tapi bergantung pula pada blok-blok plaintext sebelumnya, sehingga untuk plaintext yang sama
belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi SCP yaitu lebih aman dari active attacks dibandingkan mode operasi SCP. Error pada satu ciphertext dapat berakibat parah, menutupi pola plain text, dan implementasi paralel belum diketahui. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.